Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Mimin akan melanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Bab 651 sampai 655. Ternyata semua ini adalah skema Ye Chong. Konferensi pers Zhao Meiting difilmkan di lain waktu, tetapi hanya disiarkan pada malam hari, membuat Master Candlelift mengira itu adalah siaran langsung. Dan Ye Chong juga sengaja membiarkan Tuan Zuye melihat sosoknya. Tujuannya adalah untuk mengelabui Master Zuye. Benar saja, dalam waktu 30 menit setelah penayangan video, Master Candlelift sudah tiba di sini. Ketika Tuan Zuye melihat Ye Chong berdiri di sini sendirian, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah ditipu. Tapi apa ini? Master Daun Lilin mencibir. Jadi bagaimana jika dia tertangkap? Dia berjalan ke Ye Chong. Nak, aku benar-benar tidak berharap kamu mengambil inisiatif untuk menemukanku. Ye Chong mengangkat bahu. Aku hanya ingin memikatmu ke sini. Aku tidak berharap kamu jatuh cinta begitu dengan mudah. Haha, tertangkap? Apakah Anda menggunakan hidup Anda sendiri untuk tertangkap? Jadi bagaimana jika saya tertangkap? Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Pada akhirnya Anda akan mati, kata Master Daun Lilin. Ye Chong tidak banyak bicara. Kalau begitu datang dan coba. Tuan Zuye meletakkan tangannya di dadanya lagi, dan berkata, bagus, bagus, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri kali ini. Saya melihat biksunya jubah bergemerincing tanpa angin. Otot-otot tangan kirinya menonjol, dan seluruh lengannya tiba-tiba membengkak membentuk lingkaran. Tianluo Vajra Palem, ketika dia mengucapkan kata pertama, jaraknya masih lebih dari 10 meter dari jarak Ye Chong. Dan ketika kata telapak keluar, dia sudah dekat dengan Ye Chong. Tuan Zuye menamparkan dada Ye Chong dengan telapak tangannya. Ye Chong masih tampak tidak peduli sama sekali, berdiri di sana tanpa bergerak. Boom! Dengan suara teredam, Tuan Zuye menamparkan dada Ye Chong dengan kuat dengan telapak tangannya. Tapi kaki Ye Chong tidak bergerak sama sekali, tanah di bawah kakinya retak, dan kekuatan besar disalurkan ke danau buatan di sebelahnya. Hanya mendengarkan suara, bang, percikan besar meledak di permukaan air. Sebaliknya, Master Zuye mundur 2 langkah karena terkejut. Dia memandang Ye Chong dengan takjub, kamu, apa kamu? Baru sehari yang lalu, Ye Chong bukan lawannya, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat setelah sehari? Telapak tangan Master Zuye adalah kekuatan tingkat kedua dari tapak Vajra. Dia yakin jika itu Ye Chong sehari yang lalu, dia pasti bisa menghancurkan semua organ dalamnya. Tapi sekarang, Ye Chong tiba-tiba bisa menerimanya. Tidak peduli apa, saya tidak bisa mengetahuinya. Apa yang terjadi? Kamu, apakah kamu manusia atau hantu? Metode iblis macam apa yang kamu gunakan? Tuan Zuye menatap Ye Chong dengan mata melebar. Ye Chong sedikit tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kekuatannya telah meningkat pesat, yang secara alami merupakan hasil dari berhubungan seks dengan Zhao Meiting. Tubuh indah itu tidak dikorbankan dengan sia-sia. Tuan Zuye tidak percaya, dia bahkan bertanya-tanya, mungkinkah saudara kembar Ye Chong datang untuk membalas dendam? Memikirkan hal ini, dia melihat lebih dekat, dan tidak ada keraguan bahwa itu adalah Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan berkata, sekarang giliranku. Saat dia berbicara, dia dengan lembut berjingkat 1 kaki dan menendang batu di sebelahnya. Batu itu langsung ditembakkan seperti peluru, membawa jejak tanah yang panjang melintasi udara. Batu itu membawa aura naga dan phoenix, sangat kuat. Tuan Zuye merasakan penindasan dari kejauhan, dan tidak berani mengabaikannya. Dia berteriak keras, berdiri dengan terjang, dan memegang tangannya di depan dadanya, latih perisai lonceng emas. Kemudian, kulit di sekelilingnya bersinar keemasan, yang merupakan keterampilan unik dari Sekte Vajra. Penutup bel emas telah dipraktikkan secara ekstrim, dan bahkan peluru pun tidak dapat menembusnya. Detik berikutnya, batu itu terbang ke Master Zuye, dan saat mengenai Master Zuye, batu itu menembus lengan Master Zuye. Master Candlelift langsung dikirim terbang,
dan terbang terbalik untuk jarak lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Saat ini, lengan kirinya berlumuran darah, dan darah mengalir turun setetes demi setetes. Tuan Zuye menjadi pucat karena ketakutan. Sebuah batu kecil dapat menghasilkan kekuatan yang begitu besar, sangat buruk. Dia telah menyadari bahwa dia bukan tandingan Ye Chong sekarang. Apa-apaan, anak ini pasti setan, dia telah meningkat pesat dalam 1 hari. Tidak, aku harus melarikan diri, dan menjaga perbukitan hijau. Jangan takut, tidak akan ada kayu bakar. Aku akan membunuh Anda setelah saya menguasai telapak Vajra tingkat ketiga. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Ye Chong berdiri di sana, terlalu malas untuk mengejar. Dia telah melumpuhkan tangan lawan. Mungkin Master Zuye tahu betapa kuatnya dia, dan tidak akan pernah berani menyerang orang-orang di sekitar Ye Chong lagi. Dengan cara ini, Zhao Meiting dan yang lainnya akan aman, dan tujuan Ye Chong akan tercapai. Malam itu, Ye Chong kembali ke hotel dan bercumbu dengan Zhao Meiting untuk 1 malam lagi. Keesokan harinya, Zhao Meiting bergegas ke lokasi syuting. Menjadi bintang memang seperti ini, dan tidak ada kendur sedikit pun. Setelah Anda terlalu lama tidak terlihat oleh penonton, bintang lalu lintas baru akan memeras Anda. Jadi Zhao Meiting juga sangat tidak berdaya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menghabiskan beberapa hari dengan Ye Chong, tetapi tidak ada kesempatan. Setelah Ye Chong menyelesaikan masalah Zhao Meiting di sini, dia berangkat dan kembali ke Luzhu. Di pihak Luzhu, Tuan Kong San banyak berhenti. Sejak terakhir kali dia kempis di rumah Gao, dia tidak memainkan trik baru. Ketika Ye Chong kembali ke Luzhu, hal pertama yang dia lakukan adalah memikirkan tentang bagaimana menyingkirkan si brengsek Kong Sangong itu. Putra ketiga Kong menyerang Ye Chong satu demi satu, dan terus menyakiti orang-orang di sekitarnya. Seharusnya dia sudah mati sejak lama. Namun, begitu dia tiba di Luzhu, dia menerima telepon dari Luling. Luling adalah adik perempuan Luen, wanita tertua dari keluarga Lu. Dia adalah seorang gadis yang suka menjelajahi hal-hal misterius. Dia juga sangat murni dan cantik, dan hubungannya dengan Ye Chong juga terjerat. Hei, apakah itu Ye Chong? Jadi Nona Lu, mengapa kamu begitu menganggur? Mengapa kamu meneleponku? Apakah kamu merindukanku? Luling cemberut, siapa yang akan merindukanmu? Bajingan kecil, tidak tahu malu itu. Seperti ini, Profesor, saya memiliki seorang siswa yang memiliki penyakit aneh. Bisakah Anda datang dan melihatnya? Penyakit aneh? Penyakit aneh apa? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Luling berkata dengan marah, "Oh, mengapa kamu banyak bertanya? Kamu akan tahu ketika kamu datang ke sini." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Oke, aku di Luzhu sekarang, di mana kamu? Aku juga di Luzhu, Institut Arkeologi Luzhu. Ye Chong tidak menyangka Luling juga ada di Luzhu. Setelah meletakkan telepon, Ye Chong pergi ke Institut Arkeologi Luzhu. Institut Arkeologi Luzhu adalah lembaga yang berspesialisasi dalam penelitian arkeologi, terutama bertanggung jawab atas eksplorasi makam dan reruntuhan kuno di Tiongkok Utara dan Dataran Tengah, terkenal di kalangan arkeologi di seluruh negeri. Dikatakan bahwa Profesor Wang Jiuren Wang dari Institut Arkeologi adalah tokoh terkemuka di dunia arkeologi. Setelah lulus, Luling pergi ke Institut Arkeologi sebagai mahasiswa pascasarjana, yang juga sejalan dengan hobinya. Institut Arkeologi terletak di Kota Sains dan Teknologi Kota Tua Luzhu. Setengah jam kemudian, mobil Ye Chong tiba di Kota Sains dan Teknologi. Pertama, saya melewati jalan dengan barisan pepohonan dengan tikungan dan belokan, dan kemudian di ujung jalan, saya bisa melihat sebuah bangunan bertingkat 3 yang sangat tua. Dinding bangunan terkelupas, dan tanaman merambat hijau menutupi seluruh bangunan. Gaya arsitekturnya cukup retro. Ye Chong memarkir mobil di depan pintu, keluar dari mobil, dan melihat Luling menunggunya di depan pintu. Luling mengenakan celana pendek coklat, sepasang sepatu bot kulit hitam di kakinya, dan kamisol kamuflase ketat, yang terlihat seperti Tomb Raider. Namun,
Bodysuit ini membungkus sosok Luling dengan bergelombang dan bergaya. Rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda, dan setelah lama tidak bertemu dengannya, dia terlihat lebih berair dan cantik. Luling melihat Ye Chong, melambai padanya, dan berkata, "Ye Chong, kamu di sini." Ye Chong keluar dari mobil sambil tersenyum, dan berkata kepada Luling, "Linger, aku belum melihat kamu begitu lama, dan dia terlihat cantik lagi." Luling mendengus, "Apa yang kamu katakan? Ibuku sangat cantik, ayo masuk dan membicarakannya." Kemudian, dia menggesek kontrol akses di pintu dengan pekerjaannya kartu, dan mendorong membuka gerbang besi besar. Bentuk gerbang besi besar ini juga sangat retro, dengan cat hitam di mana-mana dan bintik-bintik berkarat di atasnya. Ketika Luling mendorongnya, itu mengeluarkan suara mencicit. Keduanya memasuki gerbang, lalu berjalan selama 5 menit menyusuri jalan berkerikil menuju pintu lantai 3. Pada saat ini, saya melihat seorang lelaki tua berusia sekitar 60 atau 70 tahun, mengenakan jas, berjalan dengan punggung tertekuk dan tangan di belakang punggung. "Bukankah ini Luling? Aku belum tumbuh lebih tinggi dalam beberapa hari. Kapan dekan akan memeriksamu?" Kata lelaki tua itu, dengan mata menyipit. Dia memandang Ye Chong dari atas ke bawah. "Tidak perlu, Profesor Chen." Luling tersenyum canggung. "Lalu kapan kamu akan datang ke tempatku untuk belajar bahasa asing?" "Yah, kamu harus mencari orang lain. Aku tidak pandai bahasa asing. Aku ada hubungannya dengan Profesor Wang." Pergelangan tangan Ye Chong dengan cepat pergi. Setelah memutar tangga, Luling menjelaskan kepada Ye Chong. Ternyata lelaki tua ini bernama Chen Qingquan, dan dia adalah kepala Institut Penelitian Arkeologi. Dia sendiri tidak memiliki keterampilan, dan dia menjadi pemimpin saat ini hanya dengan mengandalkan koneksinya. Pria ini sangat mesum. Hal favoritnya adalah belajar bahasa asing. Kudengar dia selalu menemukan gadis muda untuk belajar bahasa asing. Kata Luling dengan marah. Ye Chong hampir tertawa terbahak-bahak. Dinding di dalam gedung juga sudah sangat tua, dengan banyak area dinding yang terkelupas dan kelembapan yang tinggi. Sambil berbicara, keduanya datang ke kamar terdalam di lantai 2. Luling mendorong pintu kantor itu hingga terbuka. Kantor ini tidak besar, jendelanya adalah jendela besi paling kuno, dan dempulnya akan rontok. Saat Anda membuka pintu, Anda bisa mencium bau tanah. Hanya ada satu sofa kuno yang nyaman di kantor, di mana seorang wanita berbaring dengan mata tertutup, tidak bergerak. Seorang pria berusia 50-an, mengenakan setelan tunik Cina, topi pekerja dengan puncak, dan handuk putih di lehernya, menatap wanita itu dengan gugup sambil menyeka keringatnya. Dan di samping wanita itu, ada seorang pria jangkung berdiri dengan ekspresi gugup di wajahnya. Ye Chong terkejut. Dia pernah melihat wanita itu dan pria jangkung itu sebelumnya. Ketika Ye Chong dan Tang Chun sedang bermain di kebun binatang, mereka bertemu dengan seorang anak hilang. Dan anak-anak menggambarkan orang tua mereka seperti ini. Kepala ayah bulat, dengan 2 mata dan 1 mulut, dan kepala ibu berbentuk segitiga, lebih cantik dari dinosaurus. Melalui karakteristik ini, staf akhirnya menemukan orang tua dari anak tersebut. Saat itu, orang tua anak tersebut berterima kasih kepada Ye Chong dan Tang Chun. Dan wanita yang berbaring di sofa adalah ibu dengan kepala segitiga, yang lebih cantik dari dinosaurus. Dan pria jangkung itu adalah sang ayah dengan kepala bulat, 2 mata dan 1 mulut. Ye Chong tidak pernah menyangka bahwa dunia ini begitu kecil, dan dia akan bertemu mereka lagi. Profesor Wang menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada pria di sebelahnya, "Saya bertanya kepada beberapa teman saya di bidang arkeologi akhir-akhir ini, bahkan teman lama saya yang menyentuh Jinmen, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Hanya..." Kata setelah selesai berbicara, Ye Chong dan Luling masuk. "Hei, Xiao Lu, kamu kembali." Meskipun Profesor Wang terlihat tua dan sombong, dia sebenarnya ramah. Luling mengangguk dan berkata, "Kakak Hu, Profesor Wang, ini temanku Ye Chong,
Dia bisa memainkan trik seperti trik dan trik. Jadi aku memintanya untuk datang dan melihat saudari Zhang. Tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di mata Luling, teknik sihir naganya yang kuat telah berubah menjadi tipuan berpura-pura menjadi hantu. Melihat Ye Chong lebih muda, Profesor Wang tidak terlalu peduli tentang itu. Sebaliknya, pria jangkung itu berkata dengan heran, "Tuan Ye, ini kamu." "Kakak Hu, apakah kamu saling kenal?" Luling bertanya dengan rasa ingin tahu. Baru pada saat itulah pria yang dikenal sebagai Saudara Hu berbicara. "Oh, ternyata Ye Chong membantu menemukan tong-tong kecilmu saat dia tersesat. Dunia ini sangat kecil," kata Luling. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka Anda dan suami Anda terlibat dalam arkeologi." Pria itu mengangguk dan berkata, "Nama saya Hu Jinliang, dan ini istri saya Zhang Sueli. Kami berdua telah bekerja di Institut Arkeologi selama lebih dari 10 tahun. Ya, itu adalah staf lapangan di sini." Menjadi koma, dan semua metode tidak berguna. Hu Jinliang secara singkat menjelaskan masalah ini. Ye Chong melangkah maju, berkedip, dan mengaktifkan mata Dewa Naga. Dia menemukan bahwa ada energi yin di tubuh Zhang Sueli yang telah menyerang otak Zhang Sueli, yang membuatnya tidak sadarkan diri. "Bagaimana, Ye Chong? Apakah ada cara?" tanya Luling. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, tidak ada yang salah dengan itu, aku bisa menyembuhkannya." "Benarkah?" Hu Jinliang melebarkan matanya dan menatap Ye Chong dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kabar baik dalam beberapa hari. Profesor Wang masih sedikit skeptis. Profesor Wang ini adalah Wang Jiuren, yang terkenal di dunia arkeologi. "Anak muda, jangan bercanda, nyawa manusia dipertaruhkan," Ye Chong berkata sambil tersenyum. "Itu tergantung pada metode Ye lamaku. Waktunya salah sekarang. Kami akan menyelamatkan orang pada tengah malam ini." Wang Jiuren dan Hu Jinliang saling memandang, meskipun dia masih memiliki sedikit keraguan di hatinya, tetapi ini adalah satu-satunya cara. Luling berkata, "Dia sangat pandai dalam hal-hal seperti master menari. Biarkan dia mencoba." Ye Chong terdiam, mengoreksinya, "Ini bukan master menari." Oke, pokoknya selama kamu bisa menyelamatkan orang," kata Luling. "Ngomong-ngomong, aku masih perlu menyiapkan beberapa hal." Ye Chong berkata, "Seorang tukang kertas, seekor kuda kertas, 5 batang dupa kayu cendana, darah anjing hitam, darah ayam hitam, dan beras ketan." "Permisi, bukankah ini jelas sesuatu yang digunakan oleh penari hebat?" Tidak heran dia disalahpahami oleh Luling. Untungnya, Wang Jiuren dan Hu Jinliang tidak mengatakan apa-apa, dan pergi secara terpisah untuk bersiap. Di malam hari, semua orang menyiapkan apa yang dibutuhkan Ye Chong dan berkumpul di kantor Wang Jiuren. Hu Jinliang bertanya kepada Ye Chong, "Tuan Ye, apa yang akan Anda lakukan?" Ye Chong berkata, "Saudari Shirley tercemar oleh yin dari makam kuno. Jika Anda datang kepada saya seminggu sebelumnya, Anda tidak akan harus khawatir tentang itu. Anda hanya perlu sepasang pakaian, obat dapat menyelamatkan Sister Shirley. Tetapi sekarang, Yin Qi telah menyerang jantung, paru-paru, dan otaknya. Jika bukan karena kebugaran fisiknya yang baik, dia mungkin sudah mati. Sekarang, saya tidak bisa menggunakan cara biasa. Saya akan menggunakan cara mencuri langit dan mengubah matahari. Sampai tengah malam ini, ketika awan menutupi matahari, Tuhan akan menutupi matanya. Lalu gunakan saja boneka kertas sebagai gantinya dari Nona Sueli untuk pergi ke reinkarnasi dan reinkarnasi." Ye Chong ingin datang ke Zhang Sueli, tanggal lahir tertulis di bagian belakang patung kertas. Wang Jiuren melihat ocehan Ye Chong, dan semakin dia mengatakannya, semakin keterlaluan dia, semakin dia tidak mempercayainya. Mengapa masih melibatkan hal-hal seperti reinkarnasi dan Tuhan? Namun, tidak ada cara lain sekarang, jadi saya hanya bisa mencobanya. Lagi pula saya sudah bertanya kepada ketua Mo Jinmen, tapi saya masih bingung. Segera, tengah malam,
dan semua orang datang ke jalan setapak dengan pepohonan di pintu masuk lembaga penelitian, dan di ujung jalan, ada perempatan. Persimpangan ini tepat, di tengah malam hampir tidak ada pejalan kaki di sini, dan mereka tidak akan diganggu. Hu Jinliang mendorong sebuah mobil, dan Zhang Xueli serta beberapa barang dimasukkan ke dalam mobil. Awalnya, hanya Ye Chong dan Hu Jinliang yang pergi ke sana. Tetapi Lu Lingfei bertengkar untuk menyaksikan kegembiraan. Ye Chong tidak punya pilihan selain membawa Lu Ling bersamanya. Tapi Wang Jiuren berjuang di dalam hatinya untuk waktu yang lama, dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi dan melihat-lihat, tentu saja, aku hanya tidak mengkhawatirkan keselamatanmu." Profesor Wang berkata dengan serius, ketika semua orang datang ke persimpangan jalan, kebetulan tengah malam. Saat ini, langit penuh dengan bintang, dan tidak ada gedung tinggi di dekatnya. Bintang-bintang di langit malam terlihat jelas, dan bulan di langit juga sangat terang. Ye Chong mulai melakukan persiapan, pertama menyalakan 5 batang kayu cendana di tengah persimpangan. Saya melihat 2 batang dupa terbakar sangat cepat, dan 3 batang dupa terbakar sangat lambat, dan segera menjadi 3 panjang dan 2 pendek. Ada pepatah lama yang paling ditakuti orang adalah naik turun. Sekarang dupa terbakar seperti ini, berarti kondisi Zhang Xueli sudah sangat kritis. Kemudian, Ye Chong mencondongkan tubuh Zhang Xueli ke samping, membuang tukang kertas dan kuda kertas itu ke samping, dan segera menaburkan beras ketan di sekitar Zhang Xueli. Akhirnya, jimat lain digambar di tanah dengan darah anjing hitam, dan manusia kertas serta kuda kertas dimasukkan ke dalamnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Chong menatap bulan di langit. Lu Ling memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. "Ye Chong, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Tunggu, tunggu apa lagi? Tunggu awan gelap." Detik berikutnya, awan gelap melayang di malam yang gelap, menghalangi seluruh bulan. Dalam sekejap, cahaya bulan perak menghilang, dan persimpangan jalan perak yang awalnya diterangi oleh cahaya bulan menjadi tidak terlihat. Awan menutup bulan. Sekarang, Ye Chong mendengus pelan, lalu menggumamkan sesuatu, dan memercikkan sisa darah anjing hitam ke patung kertas dan kuda kertas. Detik berikutnya, Profesor Wang, Hu Jinliang dan yang lainnya semua terkejut. Beberapa hal terjadi hampir bersamaan. Pertama-tama, manusia kertas dan kuda kertas masih hidup. Asap tebal tiba-tiba mengepul dari 5 batang dupa. Seolah-olah seseorang telah menghembuskan nafas di dekatnya, yang meningkatkan pembakaran dupa. Bayangan hitam muncul di tubuh Zhang Xueli. Dalam kegelapan, terdengar suara dengung yang menyedihkan. Ye Chong menggumamkan sesuatu, dan dengan jentikan tangannya, bayangan hitam yang keluar dari Zhang Xueli langsung dipukul oleh Ye Chong di atas patung kertas. Patung kertas putih asli telah berubah menjadi hitam. Yang lebih mengejutkan lagi adalah patung-patung kertas itu hidup. "Jika kamu tidak menaiki kudamu dan pergi, kapan kamu akan menunggu?" Ye Chong berkata dengan lembut. Pria kertas hitam itu sepertinya mengerti perintah Ye Chong, dan berdiri dengan kaku, lalu duduk di atas kuda, sementara kudanya bergoyang dengan liar dan lari. Setelah berlari beberapa langkah, kuda kertas dan patung kertas itu mulai menyala secara spontan, dan terbakar menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, awan gelap telah berlalu, dan cahaya bulan yang keperakan menerangi bumi lagi. Meskipun baru setengah menit, semua orang merasa seolah-olah mereka telah mengalami perjalanan yang luar biasa. Wajah Lu Ling, Hu Jinliang dan Wang Jiuren semuanya pucat karena gugup. Melihat kelima cendana saat ini, panjangnya menjadi sama. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." "Apakah tidak apa-apa?" Lu Ling bertanya. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Setelah 5 batang dupa dibakar, Sister Xueli akan bangun." "Apakah ini benar-benar luar biasa?" Lu Ling menatap Zhang Xueli dengan mata terbelalak. Semua orang memandang Zhang Xueli sambil menonton pembakaran dupa. Segera, mereka menemukan bahwa kulit Zhang Xueli menjadi semakin normal karena dupa yang terbakar semakin pendek. "Tampaknya sangat efektif." "Oh, Tuan Ye, aku tidak menyangka kamu begitu kuat."
Wang Jiuren mengagumi dengan tulus. Ye Chong sedikit tersenyum, ini hanya masalah kecil. Saat berbicara, dia tiba-tiba mendengar derap langkah kaki. Seorang lelaki tua tiba-tiba berlari keluar dari semak-semak terdekat. Orang tua itu berlari melewatinya, membawa embusan angin, dan meniup satu batang dupa, dan sekarang hanya tersisa 4 batang dupa yang masih menyala. Dan Zhang Xueli terbatuk keras segera setelah dupa padam. Ye Chong diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, dia tidak mengharapkan orang luar muncul saat ini. Dia sengaja memilih persimpangan terpencil untuk menghindari situasi ini. Pada saat ini, semua orang melihat dengan jelas bahwa lelaki tua itu tidak lain adalah Chen Qingquan. Profesor Chen, apa yang terjadi? Wang Jiuren bertanya. Mengapa Anda muncul di sini? Ternyata Chen Qingquan baru saja pergi untuk belajar bahasa asing, dengan seorang gadis asing. Baru belajar bangkit, dan akhirnya menemui pemeriksaan khusus anti-pornografi dan anti-kriminal. Chen Qingquan bahkan tidak memakai celananya, dan berlari keluar dengan cepat. Berkat tubuhnya yang berusia 60-an, dia berlari sangat cepat, meninggalkan polisi, dan melarikan diri dari jalan pegunungan yang berduri ke persimpangan. Chen Qingquan menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana menjawab Wang Jiuren. Saat ini, 2 orang berseragam keluar dari belakang. Berhenti, kamu berhenti untukku, itu kamu. Apa, aku? Chen Qingquan mulai berpura-pura gila. Itu kamu, yang ada di kamar tadi adalah kamu. Bukan aku, kamu tidak perlu menyangkalnya, aku punya foto di sini. Ngomong-ngomong, pria berseragam itu menunjukkan foto itu kepada Chen Qingquan. Chen Qingquan melihat bahwa bukti kriminalnya telah difoto dengan jelas di ponselnya. Dia masih berpura-pura bodoh. Ini. Apakah ini aku? Ini bukan saya, bagaimana ini terlihat seperti saya? Aku, apakah aku begitu jelek? Jangan berdalih, bukankah kamu belajar bahasa asing? Wanita asing yang belajar bahasa asing dengan Anda telah direkrut, dan itu adalah Anda. Seorang pria berseragam datang dan akan segera ditangkap oleh Chen Qingquan. Yang lain sedang menatapnya dengan perekam penegakan hukum. Ketika Chen Qingquan melihat perekam penegakan hukum, wajahnya yang tua memerah karena malu, dan dia segera menutupi wajahnya dan berkata, "Oh, jangan tembak aku, ups, saya ingin menuntut Anda. Anda melanggar hak potret saya, jangan tembak aku." Chen Qingquan masih berpura-pura gila, tapi dia masih dibawa pergi. Apa yang kamu lakukan? Seorang pria berseragam datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, kami sedang syuting, Lu Ling berkata dengan wajah memerah. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dia sedang menari. Ada apa dengan orang itu? Pria berseragam itu bertanya, menunjuk ke Wang Xueli. Oh, dia memainkan mayat, Lu Ling berkata lagi. Pria berseragam itu sedikit skeptis, benarkah? Tentu saja, jawab Ye Chong sambil tersenyum, dan pada saat yang sama, menatap pihak lain dengan mata Dewa Naga. Pria berseragam itu tiba-tiba menjadi linglung, menggelengkan kepalanya, dan mengikuti yang lainnya. Begitu orang-orang ini pergi, Hu Jinliang berteriak, "Xueli, apa kabar?" Melihat Zhang Xueli saat ini, kulitnya sepucat kertas, dan amarahnya seperti seutas benang, dan dia sepertinya sudah mati. Dan Ye Chong menghela nafas, "Hei, aku benar-benar mengejar hantu sial yang membakar dupa, dan bahkan Buddha kehilangan pantatnya. Aku akan berhasil." Tetapi tiba-tiba Chen Qingquan yang lain keluar dan memadamkan salah satu dupa tongkat, Hu Jinliang bertanya dengan cemas dari samping, "Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tolong selamatkan istriku." Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, "Sekarang kita hanya bisa mencoba." Dia mengeluarkan sekotak jarum perak dari senjata ajaib luar angkasa. "Mundur, kalian semua," kata Ye Chong sambil membuka kotak jarum perak. Semua orang mundur, kemudian, Ye Chong mulai menyuntik Zhang Xueli dengan jarum. Setiap jarum perak diresapi dengan energi naga dan phoenix, lalu ditusuk ke tubuh Zhang Xueli. Seluruh gerakan Ye Chong halus dan mengalir, seperti pertunjukan tarian yang luar biasa.
Wang Jiuren dan yang lainnya yang menonton cukup terkejut. Faktanya, metode akupuntur pembukaan dan penutupan lebar Ye Chong disebut jarum yang menentang kehidupan, yang berani melawan langit. Tetapi keberhasilan atau kegagalan tergantung pada keberuntungan Zhang Xueli pada akhirnya. Dalam 10 menit, tubuh Zhang Xueli dipenuhi jarum perak, seperti landak. Kemudian, Ye Chong menggumamkan sesuatu, diam-diam memadatkan aura naga dan phoenix di tangannya. Segera setelah itu, dia menamparkan penutup Tianling Zhang Xueli, dan roh tirani naga dan phoenix mengalir ke tubuh Zhang Xueli. "Bangun!" Ye Chong berteriak ringan, dan udara naga dan phoenix langsung memenuhi seluruh tubuh Zhang Xueli. Dan tubuh Zhang Xueli mulai bergetar hebat, jarum perak di tubuhnya sepertinya akan lepas, dan mereka keluar sedikit demi sedikit. Melihat situasi ini, Ye Chong diam-diam memompa energi aslinya ke tubuh Zhang Xueli lagi. Dia menekan jarum perak itu dengan keras, mencegah jarum perak meninggalkan tubuh Zhang Xueli. Jarum yang menentang kehidupan adalah melawan langit. Jika semua jarum perak jatuh, maka langit akan menang. Meskipun Ye Chong mencoba yang terbaik, jarum perak itu masih terbang satu persatu. Awalnya, tubuh Zhang Xueli ditutupi dengan jarum perak, tetapi dalam waktu kurang dari 1 menit, hanya tersisa 3 jarum perak di lengan kirinya. Ye Chong mengertakkan gigi, meningkatkan kekuatannya lagi, dan dengan keras menekan 3 jarum perak terakhir. Jika ketiga jarum perak dipisahkan lagi, Zhang Xueli pasti akan mati. Dengan terlepasnya jarum perak, tubuh Zhang Xueli bergetar semakin keras, seolah-olah dia akan mati. Wang Jiuren dan Hu Jinliang melihatnya dengan lebih cemas. Meskipun Ye Chong telah mencoba yang terbaik, sebenarnya tidak mudah untuk melawan Tiandou. 2 lagi dari 3 jarum perak terbang keluar, dan sekarang hanya tersisa 1 jarum perak terakhir. Keringat sudah muncul di dahi Ye Chong. Semua orang juga sangat gugup. Dan situasi Zhang Xueli semakin buruk. Jarum perak terakhir perlahan-lahan membuat tubuh Zhang Xueli terlihat dengan mata telanjang. Tampaknya ada orang tak terlihat yang memegang ekor jarum perak dan mencabut jarum perak itu. Ye Chong berteriak dengan keras, dan menuangkan semua aura naga dan phoenix di tubuhnya ke dalam tubuh Zhang Xueli, siap bertarung sampai mati. Menahan kekuatan dari kedua sisi, jarum perak mulai bergetar tanpa suara, membuat suara mendengung. Situasi ini berlangsung sekitar 10 detik. Tiba-tiba, Zhang Xueli membuka matanya dan menarik napas tajam. Tubuhnya berhenti bergetar, dan jarum peraknya tidak jatuh pada akhirnya. Melihat malam ini, Ye Chong menghela nafas lega. Terlalu berbahaya, selama jarum perak bergerak 1 inci lebih jauh, itu akan meninggalkan tubuh Zhang Xueli. Pada saat itu, Zhang Xueli tidak dapat ditebus, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bahkan jika Hua Tuo masih hidup. Jarum penentang kehidupan ini melawan langit, dan pada akhirnya Ye Chong mengalahkan jarum Tianban dan menyelamatkan nyawa Zhang Xueli. Zhang Xueli telah membuka matanya. "Aku, ada apa denganku?" Hu Jinliang berlari dengan penuh semangat dan memeluk Zhang Xueli. "Oh, Shirley, kamu membuatku takut sampai mati. Kupikir kamu sudah selesai. Tapi aku tidak menyangka hebat, metode Tuan Ye sangat kuat, dan dia menyelamatkanmu." Zhang Xueli sedikit bingung. Pada saat ini, Wang Jiuren juga melangkah maju. "Tuan Ye, Anda benar-benar luar biasa. Orang tua, saya belum pernah melihat keterampilan medis Anda yang luar biasa." Banteng, Lu Ling juga menepuk bahu Ye Chong dan berkata, "Ye Chong, aku tahu kamu bisa melakukannya." Ye Chong memaksakan senyum, dia menyeka keringat dari dahinya. Baru saja dia menggunakan jarum kematian yang menentang surga untuk bertarung melawan langit. Itu benar-benar melelahkan, dia butuh istirahat hanya untuk bekerja. Setelah itu, semua orang mengemasi barang-barang mereka dan kembali ke Institut Arkeologi. Saat itu hampir dini hari, dan semua orang tertidur sementara di ruang tunggu di Institut Penelitian Arkeologi. Luzhu, stasiun kereta api barat, meski baru lewat jam 7 pagi, sebagai arteri lalu lintas terbesar di Luzhu, pintu masuk dan keluar utama,
stasiun kereta barat sudah ramai dengan orang dan kendaraan. Di pintu keluar, staf dengan hati-hati memeriksa informasi setiap penumpang yang masuk dan keluar. Saat ini, seorang pria jangkung dengan tas koper hitam berjalan santai ke meja pemeriksaan. Tas koper yang dibawanya panjangnya sekitar setengah meter, dan di dalamnya terdapat alat musik seperti gitar. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dan menyerahkannya kepada staf. Staf itu melirik kartu identitas dan berkata, "Tuan, tolong lepas kacamata hitam Anda." Pria jangkung itu melepas kacamata hitamnya, dan staf itu tiba-tiba menjadi dingin. Staf menatap mata pria jangkung itu dengan heran. Mata ini, bagaimana saya harus mengatakannya, meskipun mereka adalah mata manusia normal, tetapi mereka memiliki aura yang sangat dingin. Tampaknya saat tatapan ini keluar, suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Kemudian, staf melihat informasi pada kartu ID. "Tuan, ini menunjukkan bahwa Anda berusia 40 tahun. Apakah Anda benar-benar berusia 40 tahun?" Pria jangkung itu tampak seperti baru berusia 20-an. Dia tertawa dan berkata, "Semua orang bilang aku masih muda. Menurutmu begitu?" Anggota staf mengangguk, dan sepertinya tidak ada masalah lain kecuali dia terlalu muda. Jadi dia harus mengembalikan kartu identitasnya ke Gao Tinggi, pria. Pria jangkung itu tersenyum sedikit, dan sambil mengambil kartu identitas, dia bertanya kepada staf, "Ngomong-ngomong, bagaimana saya bisa pergi ke Institut Arkeologi Luzhu?" Di sisi lain, sinar matahari yang cerah menyinari gedung tua bobrok Institut Arkeologi. Di ruang staf di lantai 3, Ye Chong baru saja membuka matanya, dan dia tidur nyenyak dan nyenyak. Dia mencuci wajahnya dan menemukan bahwa Lu Ling dan Wang Jiuren sudah bangun. "Tuan Ye, Anda bangun. Saya tahu Anda lelah kemarin, jadi saya tidak mengganggu Anda. Ayo makan," kata Wang Jiuren riang. Di kantor Wang Jiuren, sebuah meja dengan tergesa-gesa disiapkan dengan berbagai sarapan di atasnya. Wang Jiuren, Lu Ling, dan Hu Jinliang serta istrinya semuanya duduk di sana. Melihat Ye Chong, Hu Jinliang dengan cepat berkata kepada Zhang Sueli di sebelahnya, "Sueli, apakah kamu masih ingat Tuan Ye ini?" Zhang Sueli menganggukkan kepala segitiganya. "Tuan Ye yang menyelamatkanmu tadi malam. Tuan Ye benar-benar dermawan keluarga kami," kata Hu Jinliang. Zhang Sueli dengan cepat berkata dengan rasa terima kasih, "Tuan Ye, terima kasih telah menyelamatkan saya." Saat dia berkata, Zhang Sueli mengulurkan tangan. Ye Chong berjabat tangan dengannya sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, di mana keluargamu?" Zhang Sueli mendengus. "Aku mengirimkannya ke pamannya. Pamannya adalah seorang guru bahasa Mandarin. Ajari dia dengan baik sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana menggambarkan seseorang." Lu Ling minum susu dan berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, cepat duduk. Aku akan membantumu mendapatkan sesuatu untuk dimakan." Ye Chong juga sopan, mengambil roti itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. "Saya mengkonsumsi banyak kemarin, dan sekarang perut saya keroncongan karena lapar. Ngomong-ngomong, Saudari Shirley, bagaimana kamu mendapatkan yin?" "Kami mengorganisir sekelompok anggota tim untuk menggali makam kuno dinasti Song. Ada banyak jebakan di dalamnya. Kemudian, ketika kami bertemu zombie, semua orang berpencar dan melarikan diri. Saat itu, saya seharusnya diracuni. Nanti, saya hanya ingat bahwa saya melarikan diri ke pintu masuk makam kuno, dan saya tidak ingat setelah itu sampai saya bangun kemarin." Hu Jinliang menambahkan, "Ya, dua anggota tim membawa Shirley kembali. Saat itu, dia tidak sadarkan diri. Kami mencoba segala macam metode, tetapi tidak berhasil, dan yang terbaik adalah mengandalkan cara luar biasa Tuan Ye untuk menyelamatkan Sueli." Zhang Sueli menyesap susu kedelai. "Karena saya disembuhkan oleh Tuan Ye, kita akan menyelamatkan Sueli lagi. Pergi ke makam kuno." "Apakah kamu masih pergi?" Ye Chong menatap Zhang Sueli ingin tahu. Zhang Sueli mengangguk dengan kepala segitiga, dan berkata, "Iya, makam kuno dinasti Song ini terpelihara dengan baik,
dan ini sangat berharga bagi komunitas arkeologi kita. Jika dapat digali, itu akan dianggap sebagai penemuan besar di Tiongkok, dan itu akan sangat berharga bagi seluruh negara kita. Kemajuan budaya dan sejarah akan berperan dalam mempromosikannya. Selain itu, berita tentang makam kuno dinasti Song telah menyebar, dan jika makam kuno tersebut tidak digali dan dilindungi dengan cepat, saya khawatir perampok makam akan segera menangkap mereka. Jin Liang menjelaskan. Wang Jiuren sedikit malu. Sebenarnya penghasut berita ini adalah Wang Jiuren. Untuk menyelamatkan Zhang Sueli, Wang Jiuren mendekati kepala Mo Jinmen untuk meminta nasihat. Meskipun pemimpin sekte berteman dengan Wang Jiuren, dia adalah anggota sekte Tomb Raiders. Jika dia mengetahui beritanya, seluruh dunia Tomb Raiders akan mengetahuinya. Tapi di sana sangat berbahaya, Lu Ling mengingatkan. Zhang Sueli berkata dengan tegas, kami akan pergi tidak peduli betapa berbahayanya itu. Faktanya, bahkan jika kami mempertaruhkan nyawa kami di sana, jika kami dapat menggali makam kuno dan melindunginya, kami akan sangat berharga. Itu benar, Hu Jinliang juga mengangguk. Wang Jiuren berkata, ya, kali ini saya memutuskan untuk memimpin tim sendiri, ayo pergi bersama. Ye Chong memandang ketiga arkeolog sambil makan roti. Di kantor yang begitu sederhana dan tidak dikenal, ada karakter yang begitu mulia. Tapi karakter mereka tetap mulia, Ye Chong berkata dengan sepenuh hati. Lu Ling berkata, jika itu masalahnya, maka aku juga akan pergi. Dia suka ikut bersenang-senang, dan dia sangat antusias dengan makam kuno. Zhang Sueli menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini terlalu berbahaya. Lu Ling berkata, aku juga anggota Institut Penelitian Arkeologi, mengapa aku tidak boleh pergi? Aku juga ingin pergi, satu orang lagi, satu kekuatan lagi, dan jika aku pergi, Ye Chong pasti akan pergi juga. Apakah itu Ye Chong? Saat dia berbicara, Lu Ling mengedipkan mata pada Ye Chong, bertingkah genit, bukankah itu, saudara Ye Chong? Pikir Ye Chong lucunya, sekarang aku tahu aku dipanggil kakak. Dia menatap dalam-dalam, ya, aku tidak akan pergi. Mengapa aku harus berurusan dengan masalah sepele seperti itu? Dan aku tidak tertarik dengan arkeologi. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Ling mencubit dengan keras. Ye Chong berteriak, oke. Aku akan pergi, hal favoritku adalah arkeologi. HMPH? Itu hampir sama, Lu Ling mengangkat kepalanya. Faktanya, tujuan kepergian Ye Chong terutama untuk melindungi Lu Ling. Bagaimanapun, keluarga Lu telah banyak membantunya saat itu, jadi dia tidak bisa melihat Lu Ling dalam bahaya. Profesor Wang Jiuren sangat bersemangat, hebat, jika Tuan Ye bisa pergi. Itu pasti akan sangat membantu kami pasti akan berhasil kali ini. Hu Jinliang dan Zhang Sueli juga setuju. Dengan bantuan Tuan Ye, kami tidak akan takut kali ini. Setelah sarapan, semua orang buru-buru mulai mempersiapkan makam kuno dinasti Song. Letak makam kuno pada dinasti Song ini berada di perbatasan barat China, di dalam wilayah provinsi Qinghai. Qinghai terletak di daerah perbatasan, di ketinggian yang sangat tinggi, di mana udaranya tipis dan transportasinya tidak nyaman. Jadi ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk pergi ke sana. Namun, anggota tim arkeologi ini mengkhawatirkan keamanan makam kuno tersebut, sehingga mereka buru-buru menyiapkan barang-barang mereka dan siap berangkat ke Qinghai sore itu. Ketika Ye Chong kembali ke Luzhu, dia ingin membunuh Kong Sangong. Namun, saat dia kembali, dia tertunda karena masalah tim arkeologi. Ngomong-ngomong, Tuan Kong San tidak bisa membuat masalah sekarang, jadi dia bisa membiarkannya hidup beberapa hari lagi. So, sore itu, Ye Chong mengikuti tim arkeologi ke provinsi Qinghai. Perbatasan Qinghai terletak di bagian paling barat Cina, bersebelahan dengan 9 kerajaan, kedua negara dipisahkan oleh pegunungan yang tidak terputus yang disebut Pegunungan Qinglang. Mereka membutuhkan waktu 1 sore untuk mencapai Qinghai dengan kereta api berkecepatan tinggi. Lalu naik bus dari sana, mereka tiba di rumah seorang petani di kaki Pegunungan Qinglang sekitar pukul 9 malam.
Tidak lama setelah mereka pergi, seorang pengunjung tak terduga tiba-tiba muncul di Institut Arkeologi. Itu adalah pria jangkung yang muncul di stasiun kereta. Dia datang ke pintu Institut Arkeologi, melepas kacamata hitamnya, dan melihat ke dalam. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan pinggang bungkuk kembali, tidak lain adalah Chen Qingquan. Chen Qingquan mengutuk nasib buruk secara diam-diam saat dia berjalan. Apa-apaan, saya ditangkap karena belajar bahasa asing. Kali ini saya bahkan tidak memikirkan posisi profesor, dan saya bahkan tidak bisa mengambil posisi dokter di Institut Arkeologi. Dia telah resmi dipecat, dan kali dia kembali untuk mengepak barang-barangnya. Apa yang kamu lakukan? Chen Qingquan bertanya dengan marah ketika dia melihat pria jangkung itu. Pria jangkung itu sedikit tersenyum. Nama saya Dongfeng. Saya datang ke tim arkeologi untuk mencari tahu beberapa berita. Dongfeng, saya masih di barat. Apakah Anda bermain mahjong dengan saya? Anda datang ke tim arkeologi? Tim arkeologi berita apa yang bisa saya berikan kepada Anda? Kerabat keluarga Anda yang mana yang telah menjadi mumi? Pria bernama Dongfeng tidak marah, dan bertanya kepada Chen Qingquan sambil tersenyum. Apakah Anda seorang profesor di sini? Wajah Chen Qingquan menjadi lebih gelap. Panci macam apa ini sebenarnya? Tidak peduli panci mana yang disebutkan, seseorang menertawakannya tepat setelah dia dipecat. Itu benar, saya Profesor Chen di sini. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, keluarlah dari sini, jangan merusak pemandangan. Dongfeng terkekeh, mengapa kamu baik-baik saja? Masih banyak yang harus saya lakukan. Keluar dari sini. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, tahukah kamu? Sebelum Chen Qingquan selesai berbicara, Dongfeng meraih bahunya. Lengan Dongfeng sangat dekat untuk menutupi bahu Chen Qingquan. Dan ibu jari Dongfeng dengan kuat mencengkeram tulang leher Chen Qingquan. Chen Qingquan yang kesakitan menjerit seperti anjing yang ekornya diinjak-injak. Aduh, sakit, 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 dia berteriak kesakitan. Sambil melompat-lompat mencoba melepaskan diri dari kendali Dongfeng. Tanpa diduga, ketika Dongfeng mengangkat tangannya, dia langsung mengangkat Chen Qingquan. Chen Qingquan ini biasanya dimanjakan, hampir 200 kati, dan dia terkejut ketika pihak lain mengambilnya dengan satu tangan. Namun, rasa sakit di bahunya bahkan lebih parah, dan butiran keringat muncul di kepala Chen Qingquan. Oh, orang baik, selamatkan hidupmu. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja, bersambung.